ngobrol-ngobrol tentang masalah Asyura. Bulan ini bulan yang tidak kalah juga dengan bulan Rajab. Kemuliaannya di bulan ini banyak peristiwa. Berbagai peristiwa banyak betul-betul di bulan Asyura ini. Mulai sejak pertama kali diciptakannya alam, diturunkannya hujan, sebagai peristiwa kejadian-kejadian penciptaan Allah. Ini di bulan Asyura. Termasuk peristiwa selamatnya, artinya kemenangan bagi orang-orang mukmin, para anbiya, para mursalin di dalam peristiwa riwayat begitu, di mana Nabi Musa menyeberang dari Laut Merah, dari Mesir ke Palestina, ya Asyura, ditenggelamkannya semua Fir'aun dan bala tentaranya, ditenggelamkannya Raja Fir'aun dan semua bala tentaranya. Asyura, mendaratnya kapal Nabi Nuh, Asyura, kemenangan perang-perang, semua perang. Kebanyakan Nabi menundukkan orang-orang negara-negara Nasrani, negara-negara musyrik dia di bulan Asyura ini. Makanya diterapkan dalam Quran, inna fatahna laka fatham mubina, itu Asyura. Sebegitu banyaknya rahmatnya Allah tuh diturunkan kepada orang-orang mukmin. Termasuk kita selayaknya bersyukur atas peristiwa itu, namun bukan peristiwa yang kita syukuri. Itu hanya sebuah jadikan wasilah, lantaran sebab peristiwa di dalam bulan Syura begitu dahsyatnya. Mudah-mudahan keberkahannya, kebaikan itu tercurahkan kepada kita semua. Jadikanlah awal bulan ini, awal tahun, perhitungan lagi kita terhitung dari jejak kita mulai di bulan Asyura ini. Kemarin usia 20, mungkin hari ini sudah menginjak 21. Nambah usia tapi dikurangi usia. Cuman nambah ya kan, umurmu berapa 30, tapi katanya dikurangi usianya. Fa'aulah laka cuma fa'aulah laka, tambah mendekat tambah dikurangi. Cuma hitungannya aja yang terbilang banyak. Itu pergantian tahun. Jadi itu qad aqbala, betul-betul datang bulan itu, tahun itu. Dan kita mengalami semua ini, kita mengalami pergantian tahun ini. Artinya apa? Inilah rahmat Allah, alhamdulillah. Di sisi lain banyak teman kita yang sudah mendahului. Ini temannya ini tukang kemarin ya, mendahului itu. Sampean masih hidup, maka satu, tidak ada kata harga mati, hanyalah bersyukur kepada Allah. Ini banyak di bawah usia bapak yang mendahului banyak. Memang itu sudah takdirnya Allah. Makanya kita yang diberi usia panjang sampai saat ini, detik ini, wajib bersyukur kepada Allah dengan ungkapan syukur yang baik begitu. Artinya ya bertambah taat lah, tambah usia tambah taat, tambah usia tambah baik. Ya, sedekah diperbanyak dan macam-macam begitu. Karena Allah memberikan kelebihan kepada hambanya yang diridhai, berbagai macam kelebihan yang diridhai oleh Allah. Ada yang menjadi hafidho, ada yang menjadi mutasodiqah, gemar bersedekah. Ada yang kuat di dalam syariatnya, di dalam melaksanakan sholat. Ada yang kuat imannya. Jadi ada orang kuat sholatnya tapi imannya belum tentu kuat. Coba aja diuji, belum keruan itu. Orang yang kuat sholatnya
belum karuan kuat ketika mengalami ujian ya. Tidak tentu. Karena beda antara Islam dan iman itu beda. Jadi begitu. Makanya kita memohon kepada Allah dikaruniai iman dan Islam begitu. Ya nikmat Islam apa? Ya inilah termasuk ini sedekah, ini iman apa? Nikmat Islam. Ini nikmat Islam. Sedekah, amalia yang sifatnya syariat itu namanya nikmatnya nikmat Islam. Bisa dirasakan oleh jasadnya, merasakan. Urusan iman ketergantungan niat seseorang untuk kemana begitu. Tujuannya untuk kepada Allah dan Rasulnya, ya insya Allah merasakan nikmat iman itu mengikuti. Kalau tidak ya tidak. Jadi banyak sebuah peristiwa yang agung di bulan surah ini, sampai Rasulullah sendiri diampuni semua dosanya oleh Allah, dimaksumkan oleh Allah ya bulan Asyura. Bulan Asyura. Nabi Adam bertemu Siti Hawa ya bulan Asyura. Di Arafah. Luar biasalah di bulan ini, makanya ini bulan kemenangan bagi orang-orang mukmin jikalau mengerti hikmah di dalamnya begitu. Mari kita syukuri hidup ini dengan sebaik-baiknya, bersyukur kepada Pencipta yang menciptakan hidup ini. Kita tidak pernah lepas dari Sang Pencipta kita. Namun kadang-kadang kita banyak justru kita sendiri yang menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebetulnya bersama kita selalu, namun tidak terasa bersama karena jauhnya kita. Makanya mudah-mudahanlah hikmah ini sedikit waktu yang kita sampaikan bisa menjadi berkah hidup. Intinya apa ya, belajar bersyukur yang baik lah. Ya, bersyukur itu kunci utama. Orang kalau pandai bersyukur, setan itu sudah tidak mampu lagi untuk menembus hati sang hamba, tidak bisa. Makanya pertama, karena dari bersyukur itulah orang bisa tawakal betul-betul kepada Allah. Hidupnya tidak punya rasa iri dengki karena bersyukur. Apa ada yang disyukuri, rezeki segini sudah segini. Tidak begitulah, tidak perbandingan yang tidak baik, tidak ada persaingan yang bisa menghancurkan kehidupan hatinya. Ya, itu bersyukur. Bersyukur pertama, bersyukur diciptakannya kita oleh Allah, dan bersyukur disediakannya kebutuhan kita oleh Allah. Apalagi diberi kesempurnaan oleh Allah, kesempurnaan di dalam fisik. Ya bersyukur sehat sajalah. Mensyukuri sehat. Kalau betul-betul disyukuri dengan benar, maka akan terasa nilai hidup itu betul-betul berharga. Kenapa tidak merasakan nikmatnya hidup yang sebenarnya ini? Ya karena tidak bersyukur. Betapa agungnya nikmat Allah. Padahal ujian itu sering datang untuk memperingatkan kita. Ya kadang-kadang diuji sedikit saja sakit ini, sakit mata aja. Semuanya sakit. Nggak enak hidup ini. Kena penyakit mata aja ya. Mutar, nggak enak ya Allah. Ya kayaknya kamu ditutupi mata. Aduh, Masya Allah begitulah. Diuji sedikit aja oleh Allah. Penyakit gigi. Aduh, Masya Allah, kebayangkan kayak itu. Nah itu peringatan untuk kembali kepada Allah. Wabalawna bil hasanati wasayya ta'alakum yarji'un. Wabalawna kata Allah, ku uji kalian semua bil hasanah dengan kebaikan, kesehatan, rezeki lancar, mata bisa melihat dengan normal, telinga mendengar dengan normal, berjalan dengan normal. Ada yang tidak mau berjalan, ada kakinya ada tapi tidak mau berjalan ketika ya dalam keadaan sakit. Itu namanya wabalawana bil hasanati.
Allah menguji dengan kebaikannya. Ya, tidak juga begitu. Tidak juga bersyukur, maka diuji dengan bisayyi'ah, dengan ketidakenakan, sakit. Tujuannya begitu supaya eling, ingat kepada Allah, sadar ketidakmampuan kita, kelemahan kita, supaya bisa mengingat, menilai betapa berharganya kesehatan di saat sehat. Itu aja. Ya, itu adalah semata-mata rahmatnya Allah, karunia anugerah dari Allah, kesehatan. Di karunia bisa berjalan, ya Allah. Cobalah tengok saya. Makanya di dunia ini untung ada rumah sakit, kan? Ada rumah sakit ya. Ya Ben, ya untung ada rumah sakit. Kamu tengok ke sana itu. Aduh, terbujur semuanya. Ada yang diimpus, ada yang ada semacam-macam begitu. Nah kita begini, alhamdulillah ya, terus bisa cari rezeki, bisa cari nafkah. Tinggal bersyukur aja lah. Sedekah. Sedekahnya ya macam-macam. Tidak tentu sedekahnya semacam begini, tidak, bermacam-macam sedekah. Namun kata Rasul, perbanyakkanlah sedekah di bulan Syura, insya Allah mencegah bala. Ya, di bulan Syura biasanya diadakan ya anak-anak yatim ya. Biasa diadakan di Jawa itu begitu. Tahun baru, malam tahun baru, setelah bersama-sama baca Quran, baca sholawat, ya Pak, dihadiri anak yatim, terus dipegang kepalanya, dikasih. Mungkin yang punya hati itu begitu. Berharap doa seorang anak yatim ini ya, mudah-mudahan ada berkah untuk kita. Yang kata doanya tidak terhijab, Allah mengabulkan. Jadi hikmah daripada Asyura begitu. Intinya ya tidak ada lagi, adalah peringatan buat kita, memperingati rasa bersyukur dari nikmatnya Allah. Dua nikmat Allah yang agung ini, nikmat sehat dan nikmat diciptakannya kita, dilahirkan di dunia. Nah, ini dipikir. Artinya tidak ada, dilahirkan kita ini oleh Allah. Lalu dicukupkan kebutuhannya oleh Allah. Dengan kesehatan dan dengan rezeki Allah. Nah, kalau mau dibaca ayat-ayatnya kami tambah panjang nanti. Ini surat Nuh. Sampai nangis Nabi Nuh, ini umatnya kalah kaku ya. Iya, kesalnya Nabi Nuh 600 tahun berdakwah. Qala Nuhu rabbi inni da'uti qaumi laila wa nahara, ya Allah Gusti. Qala Nuhu rabbi ini, sesungguhnya aku da'uti, aku berdakwah qaumi kepada kaumku, laila wa nahara, siang malam. Walam yajidhu, namun mereka tidak bertambah. Kata Nabi Nuh, wawaladuhu, illa khosaro, kecuali perkara-perkara yang rugi yang mereka ambil. Ya 600 tahun bujo oliwo 130 600 tahun Nabi Nuh ya. Umurnya 1000 tahun. Wong bumi kayak apa ya? Masya Allah. Iya, tingginya aja 30 meter menurut kita, menurut hadis Rasul begitu. Berarti kapalnya kayak apa? Dia penghuninya 130 orang. Cuma semua hewan di dunia ini masuk semua, berpasang-pasangan. Termasuk yang orang itu berpasang-pasangan semua.
Nah itu bakajikan maulid itu ya dari perahu nabu ini sampai kepada kita. Masya Allah, ya bunayar kama ana ya. Wahai anak isun ya bu, kama ana melu bareng garisun. Wala takunana minal kafir. Jangan bersama orang-orang kafir. Sebenarnya bagaimana? 41 hari banjir menenggelamkan wilayah Jazirah Arab. Wa hidul ma'i wa aqdi isa. Aduh, Masya Allah coba. Se-Arab kelem kabeh. Lah kakang selamat. Itu Nabi Nuh memandang anaknya dikejar oleh buah air begitu dahsyatnya. Nangis Nabi tetap ya. Biar Rasul ya, tidak kuat. Diundang-undang. Wah, beli itu apa? Anaknya jawab ya. Surat Hud anak. Surat Hud. Kok tak terjemahkan nih Pak. Wa ya kira-kira nih. Wa ukhiya nuhu binahsan. Ayat yang awal mau. Mau ngaji juga lah. Jaga bulu-bulu lah. Jaga bulu-bulu enggak? Enggak ya, ayat. Ana surat Hud ayat Quran. Nah Quran ora. Quran dua. Wis Quran dua gamen. Enggak enak anak-anak panduan yang enggak Quran. Surat Maryam. Surat Kahfi. Itu saya bagus. Ayatnya menenangkan bersama. Nah, ini ketemu. Ngaji di jendela. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya, cerita dulu berhubungan dengan bulan Asyura ini. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ternyata cerita Nabi Nuh. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala berkata Nabi Nuh yang berkata kepada kaumnya, irkabu, naiklah kalian semua. Nunggang, irkab, rokiban mana nih nunggang. Fiha, di dalam perahu. Bismillah, dengan asmanya Allah. Majreha wa mursaha. Dibacanya majreha. Imalah. Karena sebelumnya di sini iya, ianya hilang digawal tiba, maka dibacanya re. Majreha wa mursaha, berlayar. Inna rabbi laghafurur rahim, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun. Ini cerita Allah ini nih. Wahya utawi udan deh. Tajri ngejar. Bihim kelawan kaum mau fi mau jingkal jibal. Kal jibal mananya gunung, menerpa semua apa yang ada, menenggelamkan kayak gunung. Nah, di situ melihat kondisi air yang begitu dahsyatnya, Nabi Nuh wanada, ngundang-undang, memanggil-manggil Nuhu. Terus apa Nabi Nuh
ibnahu kepada anaknya. Wa kana fi ma'zilin, wa kana yang saat itu adanya Nabi Nuh itu fi ma'zilin di dalam kapal. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Ya bunayya wahai anakku, putraku, irkam ma'ana, naiklah bersama bapak. Wala takun, maka janganlah kau berada ma'al kafir, bersama orang-orang kafir. Kakon ni matane bojo anak ini. Nabi Nuh ning perahu, bapak ning perahu, anaknya dikejar bah air yang begitu mengerikan. Sudah bayangkan mainnya. Masya Allah. Nah, anaknya Rasul ya. Anaknya Rasul ya. Apalagi anaknya wong biasa. Ujian bagi Rasul begitu. Itu biasa sama-sama kan. Makanya orang kadang-kadang anak kiai mau balik, anaknya bencoleng ya anak. Itu ujian bagi wong tua. Baik. Wong tuane saling ngongkosi, jadi tentara minggat. Anak. Ya itu. Ya ujian juga masalah begitu. Artinya bukan orang tua, tapi itulah ujian dari Allah semata-mata kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh loro. Ya putranya, ya bojone. Ya, istrinya pun demikian, Masya Allah, susah diatur, bisa diatur. Ayatnya cukup di sini. Jadi wanada Nuhu, Nabi Nuh ngundang-undang ibnahu kepada putranya, wakana yang keadaannya Nabi Nuh itu fi ma'zirin di dalam perahu sudah. Diundang-undang dengan sayap apa yang menyayat betul-betul. Ya bunayya rakam, makanya banyak masuk ke dalam mim, hilang suara ba, masuk ke dalam huruf mim menunjukkan makna begitu. Kalau sudah tiada, tidak apa nama, sudah di dalam badan yang masalah tidak terkendalikan lah. Jadi ya pas di depan mata lah begitu ya. Nggak mampu seorang Rasul pun nggak mampu melihat anaknya begitu ya, tetap ngundang-undang ya. Biar anaknya kufur, susah diatur, begitu orang-orang menyembah berhala, ya tetap saja orang tua tetap orang tua. Ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin, janganlah kau ikut bersama orang-orang kufur, orang-orang kafir. Nangis Nabi Nuh, inilah orang-orang yang tidak bersyukur pada hidupnya, tidak mensyukur nikmat Allah sampai ditenggelamkan. Orang dilaknat terus. Di negara kita sudah banyak contohnya. Kenikmatan Allah yang tiada begitu, tak mampu untuk dihitung. Tak mampu untuk diukir rasanya gitu. Sampai akhirnya Allah memberikan peringatan kepada sebagian daerah, dilaknat untuk peringatan daerah lain begitu. Sudah banyak, yo Aceh ditenggelamkan. Wih, itu kemaksiatan yang luar biasa. Ya Donggala, kotor, sangat kotor sudah itu peringatan buat kita. Nah, setidaknya kita di dalam keluarga lah dijaga. Jangan sampai dilaknat oleh Allah menjadi keluarga yang tidak bersyukur kepada Allah. Tanggung jawab seorang kepala keluarga ini akan menjadi sayatan hidup yang sangat luar biasa menimpa hidupnya dari kepala keluarga yang begitu. Ini intinya malam hari ini kita mulai bersyukur, belajar betul-betul bersyukur kepada Allah dengan nikmat hidup ini disyukuri, dihargai hidup ini. Artinya diajeni awake lah, dihargai, jangan sampai disiksa kita nanti kelak oleh Allah. Masalah ya nikmatnya nggak pernah putus, Allah itu tidak pernah putus. Ya
setidaknya kita di waktu-waktu lah begitu. Nikmatan demi kenikmatan ini ya. Karena hukumnya wajib bersyukur kepada Allah. Nggak usah ke sana-sana dulu ya. Ya, melihat situasi kondisinya yang ada gitu. Nggak usah jero-jero. Yang penting mari dihayati hidup ini, lalu disyukuri. Hargailah nikmat Allah, keagungan Allah, rahmat Allah ini. Kesehatan sungguh luar biasa, sungguh nikmat agung dari Allah. Maka syukurilah kesehatan itu. Coba aja, sedikit aja terasa. Pokoknya bayangkan aja sendiri begitu. Karena sakit mata aja, aduh tersiksa betul. Nggak bisa tidur ya tidak enak, makan tidak enak, apalagi sakit perut ya Bin. Aduh ya Allah, begitu macam-macam lah begitu. Jadi penimpaan cobaan dari Allah itulah yang menjadikan sanggup bagi kita supaya ingat kembali kepadanya. Mari bersyukur kepada Allah dengan baik, terus bertambah baik dari waktu ke waktu. Ini alhamdulillah bulan tahun baru ini kita diberi usia panjang oleh Allah. Sementara sudah banyak yang diambil di usia yang lebih muda daripada kita. Inilah kenikmatan dari Allah yang agung, betul-betul agung, jangan lalaikan. Semoga tahun ini kita semuanya menjadi berkah hidup ini. Tambah usia, tambah berkah, tambah usia, tambah berkah. Ya begitulah Gus. Mudah-mudahan di masa tuanya nanti istiqomah. Biasa masa masih muda begitu. Mengalami muda begitu. Punya tujuan sesuatu ya. Mudah-mudahan berdoalah kepada Allah, di akhirnya nanti diberi ketenangan hidup, tidak jelalatan. Lalu diberi istiqomah, kekuatan iman dan Islam oleh Allah, hingga kita pulang kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sudah gitu aja. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina wa syabina wa khairina wa maulana Muhammadin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala hamdalillah bina ma wa yubatu mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wa ikramati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta qadimul awal wa bifadlika amimi mu'awal. Jadi tunggu akabala wa isma wa nas'aluka ismatum nasyaitani wa awliya wa junudi wal auna fi hadhihi amarah bisu'i wastigola minal mulqabani ya zulfa ya azizu ya jabar ya qahar. Allahumma tawil umurana ya Allah fi ta'atika wa bi ta'ati rasulika wa bidul waladaini. Salimna ya Allah wa salim min afadi dunya wa azabil akhirah wa azabil wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta. Allahumma la tada' lana damban illa ghafarta. Jangan sisakan sedikit pun dosa ya Allah, jangan dosa kepada illa ghafarta, melainkan Kau mengampuni dosa hamba semuanya. Wala hamman illa farusta, janganlah ada keraguan di dalam hati hamba. Illa farusta, melainkan Engkau ya Allah menghilangkan keraguan itu. Wala gainan illa qadaita, ya Allah jangan sisakan hutang. Jangan sisakan karena akan menghambat hamba di dalam nanti di akhirat. Illa qadaita, melainkan Engkau melunasi semua. Wala hajatan, dan jangan Engkau abaikan hajatan, hajat-hajat kami ya Allah. Min hawaiji dunya, dari hajat dunia, usaha kami lancarkan ya. Kemudahan rezeki, lapangan ya. Wahajatil akhirat, dan hajat akhirat. Berilah kami kemudahan, kekuatan untuk menghadap Engkau ya.
Rabbana taqabbal minna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Aziz ya Jabbar ya Qahar ya Ghaffar ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.